Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan, shalom. Yang bersuka cita boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, sore hari ini saya percaya bukan karena rutinitas belakang kita boleh ada bersama-sama duduk di tempat ini untuk bawa syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita tunduk kepala sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk setiap anugerah, cinta, kasih sayang, serta pemeliharaan Tuhan yang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Cinta
Hanya
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Yesus yang memberikan kami kemenangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan api kemuliaan-Mu Tuhan menjamah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Memerdekakan kami dalam siap penyembahan kami dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama Yesus saja tinggal di tempat ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu ibadah pertemuan ini Tuhan, kami sehati, kami hari kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat duduk kembali jemaat Tuhan. Sore hari ini saya melihat wajah-wajah yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu dan Saudara. Siap untuk menyanyi menari untuk Tuhan sore hari ini. Kalau gitu tunjuk dulu dong. Kiri kanan depan belakang katakan engkau pasti diberkati. Haleluya. Karena saat kita pulang kita tidak akan sama seperti kami dan kita datang ke tempat ini. Sebab Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Katakan sebab Dia Tuhan, Tuhan Raja Maha
Sore hari ini saya juga membuka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara di tempat ini yang ingin memberikan kesaksian. Saya persilahkan. Untuk Ibu Lia. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Ya, saya mau bersaksi sedikit aja. Sebetulnya saya nggak mau kesini gitu hari ini gitu kan. Saya ada janji sama harusnya siang, tapi nggak tahu kenapa di rumah sibuk, jadinya saya baru sore gitu, sekitar jam 4. Saya sudah dalam perjalanan ini ke Pondok Indah karena jauh dari rumah saya kan di Kayu Putih, jadi kalau ke Pondok itu jauh, jadi saya janji ada sesuatu lah yang harus saya kesana hari ini. Jadi saya juga janjian sama sahabat saya yang dari Pondok Indah. Sahabat saya itu dia di Bintaro dan dia itu mau dibela-belain lah ketemu saya di PIM gitu kan. Nah tapi dalam perjalanan di Ponegoro, jalan di Ponegoro, saya ditelepon sama yang saya harus ketemu itu. Dia bilang, Bu nggak jadi, nggak bisa hari ini. Nah kenapa ya, kok nggak ngomong sih, saya udah di jalan. Oh nggak bisa Bu, pokoknya intinya nggak bisa hari ini, jadi ditunda gitu. Nah saya telepon sahabat saya bilang, aduh gimana ya, kayaknya saya nggak jadi nih. Biasanya kan teman saya marah, tapi dia bilang, oh nggak apa-apa kok, ya udah deh, besok-besok aja. Nah terus saya bilang, saya merasa kayaknya berasa banget ya, maksudnya saya udah nggak mau niat kesini, tapi kok akhirnya dan saya lihat masih 4:30. Saya kesini masih bisa, jadi saya terbalik, saya langsung kesini, nggak kesana. Itu aja sih buat saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara masih ada yang ingin bersaksi? Iya, Bapak yang di belakang tadi. Selamat sore semuanya. Kita dari beliau ada yang ngajak saksian. Siap. Jadi dari antara bulan November sampai Februari tanggal 15, saya dapat berkat satu luar biasa. Karena sendi kaki kiri saya ini tulang sebenarnya udah beradu dia. Cuma tinggal mental aja lah kalau ibaratnya kalau lari itu. Bermula tes daerah November kesehatan. Waspes Kasdam Jaya itu kebetulan kawan saya 2002 dia level Lodi. Bro saya izin menghadap. Oke bro, di mana nih, rumah atau kantor? Kantor aja tak. Ini papan-papan gue dari sini. Oke siap, muncul. Saya mau tahu hasil request saya karena habis request lanjut Garjas. Dikasih lihat HP. Astaga, kaget saya. Nama gue nggak ada. Tenang bang, kata Pak Ban ya kan 2007 itu. Bang, abang suspek TB. Astaga, gue nggak percaya. Kawan saya Letkol Lodi ini telepon kakek Sedam, minta saya dikasih kesempatan foto ulang torak saya. Dikasih kesempatan Sabtu jam 9 saya tepati di Rumah Sakit Rituan. Namun hasilnya katanya mereka tuh sama. Saya nggak mau nularin ke anak saya, apalagi ke orang tua saya yang umurnya udah 73. Saya inisiatif ke RSPAD. Di situ dia tangan Tuhannya itu. Brigjen Dewi. Saya nggak tahu diarin sama ibu itu. Padahal itu kan banyak dokter ada PNS-nya, ada dokter tentara. Tapi saya diarin sama seseorang itu, Pak ke Brigjen Dewi aja. Oke siap. Susternya juga respeknya bagus. Rupanya tanya bapaknya Pomabri dulu, pantes saya pakai dinas kan. Cerita di situ dia mungkin lihat spesifik singkat kondisi tubuh saya yang agak gemuk-gemuk lah ini ya. Biasa aja, masa kamu TB sih? Ya udah gini, kamu sampaikan ke temanmu biar besok kamu ikut Garjas. Nggak bisa dong, harus ada surat hasil pemeriksaan dari RSPHP. Kalau enggak, saya nggak akan bisa ngomong apa-apa. Langsung dibuatkan, diarahkan, jumpain ini, langsung kamu tes dahak, torak, sama darah. Pada saat itu juga beliau telepon, kalau mungkin kayak semacam diberi nasihat lah mungkin ya.
kolonelnya diberikan semacam pencerahan sama brigjennya. Gak segampang itu. Indonesia itu nomor 3 suspek TB di dunia. Gak segampang itu memponis, oh ya ini TB. Panjang cerita, saya langsung periksa darah torak sama air liur. Besok keluar aman, bagus semuanya. Tapi saya tahu dong dokter itu, dok tolong bantu saya telepon Kak Krisya. Oke, di teleponnya bicara ini, jadi saya meluncur. Penyampaian beliau Kak Keskam begini ke saya, tak, sebenarnya Kak Robin juga nih ragu menetapkan kamu suspek TB. Dalam hati saya boiso. Tapi yaudah nanti kami komunikasikan sama aspesnya. Siap Kak Kes, terima kasih. Nama saya akhirnya ada, lanjut Garjas. Garjas itu kekurangan saya, tapi bisa ditutup komunikasi, minta tolong sama Diasu dan lain-lain. Intinya silaturahmi lah intinya. Lanjut saya tes pusat, namun sebelumnya saya sebelum tes pusat, saya siapkan diri saya, khususnya akademik ya, karena Garjas saya angkat tangan, itu pasti kurang. Tapi kalau besi, kesehatan, tes-tes yang lain tuh yang banyak, bulat itu. Ya semoga bisa memenuhi syarat aja lah. Perjalanan waktu, saya stuck lagi. Orang yang udah saya percaya ada susah untuk ngurus di kekurangan saya Garjas ini, loh kok kaku kali orang ini. Hasilnya apa adanya, saya spanning, terus kemudian setelah pelaksanaan di spot itu ada gereja. Saya kalau mumet otak saya itu bukan temporat, saya main ke gereja biasanya. Saya nyanyi, ibaratnya saya ngomong apalah sendiri di situ. Itu kebiasaan saya, bukan dalam arti saya gila loh ya. Setelah ke gereja, saya balik ke barak. Saya mainkan HP saya. HP kan dikumpul sebenarnya, cuma akal-akalan. HP kedua saya mainkan. Saya telepon Bang Sarwono, karena kebetulan beliau tim suksesnya RI2 lah. Itu ada kenal sama Kadis Jas. Saya pikir udah aman. Udah mas, sudah saya ini jawaban beliau, insya Allah mas katanya. Tapi kan saya main juga Bu, saya cek di bawah ke junior saya. Bro, cek bro, udah ada perintah belum dari Kadis? Bang, belum ada bang. Astaga, saya nggak kalah akal, pokoknya semua yang saya hubungin, pokoknya saya hubungin. Terakhir mentok saya hubungin orang sparesnya. Kita tolong dulu, saya terakhir di tes. Kalau enggak saya nggak akan tes lagi tahun depan. Siapa yang kami upayakan? Dilalanya jalan itu terbuka semua Bu. Jalan itu terbuka semua. Pada saat pengumuman saya sempat nge-pair. Ada seorang anggota tuh orang PEN sambil meliput dia bisik-bisik saya karena di kanan saya kan ada tulisan segitiga PM-nya tuh. Mungkin orang PM kali dia mau peduli lah ibaratnya kan sama-sama satu korp. Pak PM berapa orang? 9. Berapa orang rupanya? 4 Pak. 2 kuat, 2 lagi. Astaga. Spanning lagi saya karena pada saat itu dan saya sekuat dengan aspers, dengan Kadis Jas, Kadis besi segala macam itu rapat lagi dia 1 jam lebih. Wah ini bergerak lagi, orang itu berubah lagi nanti nih. Kalau ibaratnya hanya lagi-laginya 2, saya tahu diri. Karena di junior saya yang bagus memang. Lepas dari itu, nama saya dibaca ada. Hari Simarmata, sama SFM ada dia. Saya kaget, orang lain kaget, saya juga kaget. Tapi yang mau saya tarik berbagi dengan saudara-saudara semua, tangan Tuhan itu ada. Tangan Tuhan ada. Brigjen Dewi itu salah satu tangan Tuhan. Dan orang ibaratnya orang spers itu juga tangan Tuhan. Jadi kalau ibaratnya mentok segala macam, kalau saya sih ya berbaginya, udah datangnya ke gereja. Kalau saya pribadi, yang mau cengeng mau apa kan gak ada yang lihat. Saya nangis saya terus terang karena apa? Kalau macam saya senior yang terlambat ini banyak diinjek-injek ataupun dilecehkan sama junior itu gak enaknya. Anggap sebelah mata. Cuman pada saat ya
kita dikembalikan hak kesenioran kita itu dengan sekolah itu, semua akan terdiam. Karena apa? Dia sudah buat salah langkah ke seniornya. Walaupun saya nggak boleh dendam Bu ya, tapi saya ibaratnya cukup tahu aja. Itu sih yang saya rasain. Tangan Tuhan ada. Dari saya berbaginya yang terakhir, kasih, setia, sama apa tuh satu lagi itu, kasih itu kalau saya kebetulan nggak banyak duit Bu ya, tahu sendiri tentara berapa sih. Cuman kalau ada apalagi udah kakek-kakek nenek-nenek yang nunduk dia apalagi makan apa tuh, saya paling gampang bergerak. Kalau setia, itu masing-masing kembalikan ke kita. Kasih setia saya Bapak. Tulus. Kalau saya pegangan hidup saya itu, walaupun kadang ya saya kasar juga orangnya, nggak jelas juga kadang banyak kekurangan saya lah. Itu aja, kasih setia tulus. Itu aja. Haleluya, biarlah saksian ada boleh terus memberkati kita, dan juga kita akan mendengar saksian dari Ibu tentara yang bersakti ya, shalom. Pak Birawa dan Ibu yang sangat rendah hati yang kami kasihi. Haleluya. Hari ini kok saya lihat tadi kok angkatan darat semua ya dari Lia. Bapak yang barusan. Kami juga pensiunan angkatan darat. Saya tidak menyaksikan, tapi saya ingin menyanyi bersama ibu-ibu yang luar biasa talenta. Saya ingin memanggil Ibu Mary, Ibu Tredis, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dulu kali ini. Ibu Linda, Bu Sol, Bu Stella. Pak, di sini ada Ibu Isya yang kami panggil ibadah, yang lagi rindu Tuhan, yang tadi bersama kami. Rupanya teman baiknya Bu Stella sama Bu Lia, jadi tadi ketemunya bukan main, Tuhan Yesus ya mempertemukan kalian. Kuliah Ibu Usi Siska, ayo. Syukur aja. Latihan ya. Tapi cuma terus. Apa maunya apa lagi? Kita goreng ya. Ada lagu satu yang bagus, Jika Jiwaku Berdoa, tapi dia punya ini Harus yang hafal jiwa berdoa. Iya, berbahagia aja. Oh, gue berbahagia. Oke. Semoga memberkati kita semua biar berbahagia dan agak rileks. Gitu Pak. Berbahagia. Ku berbahagia. Bu RT sama Pak Birawa ikut juga boleh. Kita bersuka cita. Yesus
namanya si Siska. Waktu di Kuningan nanti saya mau cerita ya, mau cerita sedikit. Waktu saya di Kuningan saya baru kenalan sama Usi ini, senior jauh Usi Siska. Nah di dalam kamar kita tuh sekamar berdua ngobrol-ngobrol, pokoknya panjang lebar tentang kesaksian lah, tentang memuliakan Tuhan ya. Sampai Usi bilang begini, iya ini kan selama COVID di rumah itu ada ibadah, tapi sekarang udah enggak, baru mau mulai nih setelah dari Kuningan. Ngomong akhirnya aku tuh kita udah janji, ya udah Usi nanti lihat pendetanya dia ya gitu yang kasih buat pendetanya seadanya lah ya, pokoknya semampunya saya gitu. Udah gitu udah kita waktu itu datang ke sini ada ulang tahun anaknya Pak Birawan dan Ibu, ulang tahunnya Alvaro. Nah itu ada door prize-nya tuh yang paling gede kan 2 juta. Nah Usi Siska yang dapat. Maksudnya dia bilang ya puji Tuhan banget, nggak perlu uang kamu ya. Itu ternyata aku dapat door prize juga. Luar biasa. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Tadi kan Lia kesaksian katanya hari ini nggak jadi datang. Saya juga gitu, hari ini nggak jadi datang. Saya suruh WA ke Ibu RT, saya WA juga ke Ibu Mary. Terus tahu-tahu Bu Mary telepon saya, Usi datang kata gitu. Iya ya. Terus oh iya, saya juga belum menghubungi Odi yang biasa nganter. Memang di rumah saya ada tamu. Nah, terus saya udah bilang ke Bu Mary, saya ada tamu. Begitu juga ke Bu RT. Pas dapat informasi Odi bisa, ya udah saya siap-siap, saya mau datang. Saya bilang buat opa-opa sama di tamu aja, saya kesini. Terus saya mau persiapan mau kesini, kejutan lagi, anak saya sama mantu saya sama cucu saya datang, kan pasti seneng banget gitu loh. Waduh, ini gimana? Dia kan telepon saya, Mama ada di rumah? Ada. Tato dia nyampe, sampai di rumah datang. Ya saya senang sekali. Wah ini gimana nih? Mau ke ibadah atau sama-sama cucu? Gimana nih? Tapi hati saya tetap saya ambil keputusan saya ibadah. Terus dan untuk diketahui, anak saya itu datang sebagai ungkapan syukur. Kalau suaminya tuh ikut tes Sisko TNI itu lulus. Jadi dari tahun angkatan 2000 yang diambil hanya infanteri, yang mana dia termasuk hanya 16 orang dan paling junior untuk ikut Sisko TNI. Dan memang tes kali ini paling sulit. Nah, jadi dia datang saking senang, memang dia udah WA saya. Terima kasih Mama Papa untuk doanya. Terus pas dia datang, memang dia mau menyampaikan ungkapan syukur itu. Tapi kan aku pilih Tuhan Yesus gitu loh. Nah, jadi di sini akhirnya saya bilang sama anak saya, Mama minta maaf, Mama harus ibadah dulu. Gitu. Ya udah nggak apa-apa Mama gitu. Jadi yang jelas kalau kita utamakan Tuhan Yesus, pokoknya all the best dari Tuhan Yesus. Jadi biarpun anak, biarpun informasi yang the best pun, yang utama Tuhan Yesus, Tuhan tahu hati kita. Jadi Tuhan bilang lapar dan haus akan firman-Nya. Dan terima kasih juga hari ini saya pas duduk, Pak Edi. Jadi saya dengan Pak Edi itu selalu WA juga. Jadi terima kasih, saya juga berarti Tuhan izinkan kita bisa ketemu semua hari ini. Jadi yang jelas bersama Tuhan Yesus pokoknya pasti dia ada. Haleluya. Biarlah setiap kesaksian pada sore hari ini boleh terus memberkati kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk siap ditabur dalam lagu firman Tuhan. Tapi sebelum itu sama-sama kita mau tenangkan hati kita terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita agar setiap firman yang disampaikan pada sore malam hari ini boleh terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Hadirat-Mu yang menjadi kesukaan bagi setiap kami ya Bapa.
Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau ada di sini. Kau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masing-masing hampiri Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Dengan kesaksian demi kesaksian, kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan buat kebaikan-Mu. Yes Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat keagungan Yesus. Terima kasih. Yesus kami biasa. Hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami Allah bersembahyang di atas pujian umatnya. Allah hadir ketika Dia disembah. Allah hadir ketika Dia ditinggikan. Terima kasih. Kau di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Birawa sekeluarga. Berkati worship leader, singer, imam musik yang telah melayani kami. Pakai mereka lebih lagi. Berkati Bapak Pendeta Johan di tempat ini. Berkati para pesaksi. Baik Mayor Haris, baik Ibu Siska dan Ibu Bekasi kami satu lagi. Tuhan berkati. Kesaksian mereka sungguh memberkati kami Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setiap Sabtu datang ke tempat ini ibadah. Berkati mereka semua. Mereka datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka pulang tidak sia-sia. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan sore ini. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu siap. Dalam nama Yesus. Bungkus darah Yesus tempat tinggal kuasa darah. Dari tempat ini sampai ke belakang sana. Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kami berdoa. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum saudara itu, cari 5 orang kasih salam bilang, kamu orang yang paling diberkati Tuhan. Ya silakan duduk. Salam. Gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah diatur sama Tuhan. Karena suka, gak suka. Hidup kita bukan kita lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kita gak bisa mau-maunya kita sendiri lagi. Mau ada anak, mau ada siapapun. Kalau Tuhan udah perintahkan, kita jalan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman saya perwaki Persatuan Wartawan Kristen. Orang baik-baik saudara ya. COVID sudah berlalu, tapi kita tetap ada beberapa orang ya, ada Victor, ada Margianto, ada Ronaldi, ada David, ada 2 orang lagi nggak bisa hadir karena satu dan lain tahu. Nah,
Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Ibu Birawa lewat Bapak mengundang saya. Terima kasih Pak Tuhan, ya, pastor yang begitu setia sejak COVID sampai sekarang masih tetap ada ya, puji Tuhan. Ternyata tadi ngobrol-ngobrol, ya masih lulus satu rumpun juga di atasnya gitu. Jadi panjang tadi ngobrol cerita. Nah, makasih juga buat teman-teman. Nah, apa yang disaksikan oleh Bu Siska benar. Berapa bulan yang lalu saya diajak oleh seorang kawan, masih rekannya Pak Birawa juga, Brigjen Yehu. Waktu itu dia pergi misi ke Manado. Jadi saya diajak, bagaimana bro mau ikut? Coba saya cek dulu ya, karena nggak janji saya sama yang lain kan. Nanti kalau ada kan nggak enak juga. Akhirnya nggak ada kosan. 1 minggu ya, dia bilang, oke siap, saya bilang gitu ya. Gitu. Akhirnya ketemu sama Ibu Siska. Itu beliau dengan suaminya yang kekasih yang ganteng gitu. Dia beri tepuk tangan dulu. Cerita punya cerita, nah itu saya bilang di dalam Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan. Ngobrol, yang menyambut Pak Jenderal terus ke Pak Birawa. Akhirnya saya penasaran, saya telepon Pak Birawa itu, kita video kawan, oh iya benar kan. Akhirnya bukan orang asing lagi ya, kita keluarga kerajaan Allah ya, keluarga Tuhan. Nah puji Tuhan, terima kasih Bu Siska. Dan kita nggak janji walaupun tadi dikatakan WA-WA-an. WA-WA itu saling nyapa kalau pagi tuh ya. Tuhan kasih saya roh konsistenan gitu. Jadi saya ingat tentang bagaimana hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak takut manusia apalagi. Ada satu janda, dia selalu datangi hakim itu. Selalu terus menerus. Itu bicara tentang konsistensi kita sebagai hamba Tuhan, apalagi anak Tuhan. Harus terus menerus. Jangan cuma sekali aja ya, kalau datang ibadah berkali-kali terus menerus itu Tuhan suka. Itu yang akan membuka pintu surga buat kita semua. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekali lagi terima kasih buat Tuhan Yesus buat kita. Saya udah siapkan. Saya itu kalau catat apa-apa pakai gini kertas gitu. Kenapa? Memang gaya saya seperti ini. Saya ingat kisah tentang Daud waktu dia mau perang lawan Goliat. Ya, Saul bilang, lu pakai baju tentara nih. Lu pakai. Udah dipakai nggak bisa jalan ya. Berat banget. Saya dikasih laptop, dikasih iPad, kasih ini, kasih itu. Nggak bisa makainya. Gaptek saya pakai ini aja tulis-tulis gitu. Ya, gitu. Tadi udah catat. Ibu-ibu kesaksian ya dengan Pak Mayor tadi ya, kalau nggak salah merubah tema saya. Ya, jadi saya nggak catat apa-apa. Kita belajar sama Tuhan ya. Yuk kita lihat Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan kasih saya daya ingat yang kuat. Ibrani 13 ayat 5. Saya kasih tema hidup dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kalau cuma disertai nggak diberkati buat apa? Soalnya mau disertai Tuhan tapi nggak diberkati. Nah, kalau saya nggak mau, saya maunya disertai dan plus lagi diberkati oleh Tuhan. Kita lihat Ibrani 13 ayat 5 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara keras dengan iman 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Stop. Jangan kerja dari pagi sampai larut malam, panting-panting, pentang-pentung, ya, lupain keluarga, lupain istri dan anak. Ya, kita pergi, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Begitu anaknya lewat, ma itu om apa ma gitu. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini nggak seperti itu, amin. Sia-sia engkau kerja dari pagi sampai malam. Sebab Tuhan memberkati orang itu waktu tidur. Bukan berarti saudara nggak kerja juga. Nah ini yang karena menjadi sahabat juga ya. Nah oke, saya lanjut ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, tadi ibu tadi bilang Pak Birawa ini rendah hati. Dia orangnya selain rendah hati tegas, nggak kompromi ya. Saudara, ini masih dalam masa-masa penyelesaian COVID.
Waktu COVID, beliau sudah berangkatkan anaknya sekolah di luar. Bukan biaya kecil kalau tidak disertai oleh Tuhan. Amin saudara ya. Dan satu kata yang saya nggak pernah lupa menggelitik hati saya setiap kita WA, dia akhirnya dengan semua karena kemurahan Tuhan. Ini kerendahan hati beliau. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, Tuhan itu ada selalu buat kita. Dimanapun, kapanpun. Saya bisa munculkan begitu banyak tokoh Alkitab yang hidupnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tapi waktu saya duduk sana, ibu-ibu dan mayor ini bersaksi, tiba-tiba Tuhan kasih saya rema tentang Elia. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ya. 1 Raja-Raja 17, perhatikan. 1 Raja-Raja 17. Ayat mana yang mengatakan bahwa Elia ini diberkati oleh Tuhan? Kita lihat. Yang pertama di ayat 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. 2000 tahun yang lalu Elia itu sudah makan hamburger saudara. Jadi nanti kita lihat ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai daging dan roti. Punten nanya, hamburger bukan? Hamburger. Ada satu pendeta yang ngobrol-ngobrol, Pak Pendeta, saya kan diundang ya di Mayoran gitu. Ada level Pak itu. Ya saya cerita soal ini. Bapak dapat rema dari mana? Ya saya dapat rema sendiri dari Tuhan. Roti dan daging kan hamburger. Ya, nah, jadi saudara, ini bukti penyertaan dan pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada Elia. Yang kedua, kita lihat ayat 16. Tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Padahal tuh janda udah bilang gini, gua kalau kasih dulu mati gua, katanya. Mana? Saudara, jangan takut untuk memberi. Jangan takut untuk menabur. Ini yang saya mohon bakat tadi sebenarnya. Tapi Tuhan belokin, jangan yang ini aja. Sama juga kan nyambung-nyambungnya di situ juga. Bermuaranya. Jangan takut. Saya lihat tiap Sabtu di sini ya, selesai makan, minum. Ya, apa-apa biaran orang kaya. Bukan, sama Pak Mayor tadi cerita. Tentara polisi gajinya kecil. Apalagi tentara polisi yang benar. Tapi saudara, Tuhan punya cara. Banyak burung-burung gagak dalam tanda kutip ya. Jangan salah. Yang bisa Tuhan kirim untuk memberi kita makan sama-sama di tempat ini. Amin. Ya, nggak akan pernah kurang, percayalah. Malah tambah lipat, saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan kita lihat, saudara, apa yang terjadi di ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Apakah ini bukan penyertaan Tuhan? Tadi kalau bukan penyertaan Tuhan, Mayor, ya selesai kita. Betul. Tahun 96 ke sana, saya harusnya sudah selesai dengan hidup saya. Tapi masih ada yang disampaikan, kemurahan Tuhan. Kita nyanyi bersama ya. Apa baik? Tadi ini saya mau buru-buru banyak, tapi dia Pak bilang lanjutkan. Ya. Oleh karena selalu berkata, semua karena kemurahan. Luar biasa. Nah, saudara, sore ini kita mau belajar ya dengan cepat. Bagaimana Elia bisa hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita belajar. Yang pertama, saudara,
1 Raja-Raja yang ke-17 ayatnya yang kedua. Kita lihat ya, yang kedua. Karena firman Tuhan ini simpel ya, nggak usah dibikin susah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, artinya kepada Elia, ya, yang pertama. Datang ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Udah 2 kali. Dalam satu cerita itu ada berkali-kali atau 2-3 kali diucapkan, itu sangat penting. Pasal 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada siapa? Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pak Pendeta, apa sih artinya temanya? Saudara, kalau kita mau hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kuncinya cuma satu. Hidup dari apa kata Tuhan. Jangan apa kata tetanggaku. Ya, gitu. Boleh-boleh aja kalau dia anak Tuhan, kalau uji aja. Tapi yang lebih akurat lagi, saudara harus hidup dari apa yang Tuhan firmankan. Itu tangkap, jalankan. Nah, saudara, tahun 2015 itu saya pernah cerita dulu ya, kena serangan jantung. Saya kena jantung koroner, ada penyempitan 3, 40%, 70 dan 99%. Ini yang paling bahaya, yang 99%. Jadi saya doa, tanya sama Tuhan, datang sama Tuhan, ya, gitu. Tuhan bicara ini, ya Tuhan bicara ini. Kamu akan sembuh asal kau katakan sepatah kata. Ayatnya di mana? Ada. Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kamu katakan, itu yang akan aku lakukan. Jadi simpel. Ketika datang sama Tuhan, Tuhan bicara lewat ayatnya. Kita lakukan. Kita jangan berandai-andai sama Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau saudara disuruh, saudara jangan kayak Petrus. Tuhan, sudah semalam-malaman nih saya bekerja keras. Berargumen sama Tuhan, jangan. Akibatnya apa? Ya dapat ikan, habis saya periksa, jalannya bocor tuh. Ya. Tapi kalau saudara lihat di Yohanes 20, jalannya nggak bocor, beda kan? Itu nanti lain kali saya katakan. Jadi saudara, hidup dari kata Tuhan. Tuhan bilang itu. Seperti yang kamu katakan, itu yang aku lakukan. Tuhan ngomong sama Musa, Musa ngomong sama bangsa Israel. Cuman ngomong gak bayar. Ya Musa ngomong gitu ya. Saudara, saya kan kalau karena jantung dianjurkan olahraga. Jadi pagi-pagi itu saya jalan setengah jam ya. Akhirnya setelah berhenti saya ngomong gini, Tuhan Yesus, jantung saya sudah sembuh. Tuhan Yesus, jantungnya Edi Wagino sudah sembuh. Gitu. Setiap orang ketemu saya, Edi, gimana tuh sakit jantungnya? Kan saya beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat, belum kita terima. Kita beriman, kita ngomong dulu. Saya udah sembuh, bro. Gitu. Jadi selalu saya katakan, 2017 saya di kateter ulang. Benar-benar saya, aduh surprise kata Tuhan kasih hadiah. 2 penyempitan pertama hilang. Ya. Dokter Aryani SPD di harapan kita masih ada orangnya. Dia dari Muslim Genong. Waduh, kok bisa? Nah, ibu yang ngecek, ya. Terus yang 99 sudah turun aja. Dan saya mengimani, saya sudah sembuh. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Maka dari itu, gunakan mulut ini ya, ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Perkatakan firman Tuhan, karena Yesus pun begitu. Waktu dia ada di atas bumi, ada tertulis firman yang keluar, firman. Puji Tuhan ya. Saudara, yang kedua kita lihat di ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Kerit itu anak sungai Yordan. Sudah ke Israel ya. Saya 2008 pergi, sampai sekarang belum pergi lagi. Ada yang ngajak. Ya. Nah, saudara,
Kita lihat ayat 5. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ketika ada perintah, ya, Elia langsung jalan. Artinya apa? Miliki ketaatan secara totalitas. Jangan negosiasi sama Tuhan. Jangan. Kalau dia udah perintah pasti akurat ya. Jalanin aja. Mungkin Tuhan perintah lewat suami, lewat istri, lewat anak, gitu ya. Lewat siapapun, kepala sidang mungkin. Saudara uji aja. Ujilah segala roh. Dari Tuhan atau bukan. Atau dari hantu. Nah, kan gitu saja dari hantu. Supaya pikiranmu tenang, ayo kita hiburan misalnya kan. Lama-lama terikat narkoba, akhirnya masuk penjara. Kan gitu. Nah, jadi saudara, yang kedua, miliki ketaatan secara totalitas. Saya saksi lagi. Ya. Baru-baru ini ya, jadi kita tuh kan bangun gereja. Ya sekian tema saya nggak perlu ceritakan. Ada satu pembangun gereja itu, dia bilang gini, Pak Edi, kita jalan aja bangun. Saya bilang, Womi Uciena. Ya, nah itu bukan bahasa roh, saudara baca Cina. Nah, ngalung hepeng, orang Medan. Saya juga dari Medan. Jadi, udah. Gak apa-apa, gue kesahuan. Nanti dicicil aja katanya. Saya pulang, saya tidur, saya ngobrol sama istri kan istri berunding. Gimana ini ya? Jemaat kita, maaf ya, soal ini ngomongin jemaat. Maksudnya keadaan jemaat, kondisi keuangannya gitu. Sampai hari ini jemaat tuh ya biasa lah ya. Nah, saya sempat bertobat. Kenapa ya? Kalau lihat jemaat bukan Tuhan, gitu kan? Bertobatnya di pendeta kan perlu bertobat juga. Nah, akhirnya pikir-pikir ini udah jalan aja lah. Kalau memang si petak tua itu yang mau bangun, nanti kita cicilnya gimana kalau ada? Kalau nggak ada, ya kan dia yang suruh katanya gitu. Ya udahlah, kita ingin mana Tuhan suruh lihat dia gitu. Jalan akhirnya. Sampai terakhir kan masih ada utang. Masuklah jemaat baru nih. Setiap kali ada pengumuman kan sisa kan dia cekrek. Pas sisa cekrek. Nah saya itu seujud. Saya banyak bertobatnya jadi pendeta. Saya pikirannya masih pikiran. Ini ibu motret aja. Kasih kagak? Gitu ya. Ini kan pikiran manusiawi kita. Ya, pendeta juga manusia gitu ya. Akhirnya sudah terjadi. Ya udah saya diam kan. Rupanya diam-diam dia kirim lah. Nah ini yang saya bilang nih, walaupun jemaat kita keadaan kondisinya lemah ekonominya, jangan dipandang sebelah mata dulu. Ya, di belakang dia ada, waduh, raksasa yang besar nanti ya kan. Akhirnya dia laporan. Ya pokoknya karena sering disampaikan begitu, bukan dan seterusnya. Akhirnya ngomong satu hari kakaknya, ini menurut cerita nih, nanti saya cerita ya. Lama nggak deh Pak? Nggak ya? Ya. Oh iya. Jadi saudara, setelah itu kan kita tuh suka komunikasi, ya. Malam-malam, ya dia telepon 1:30. Cimuni, baru aja jemaat baru. Saya lihat nomor baru, jemaat baru. Ya, saya kenal. Pokoknya jemaat baru saya kenal. Ya kita harus mengenal. Gembala harus mengenal domba-dombanya. Nah, terus dia bilang, tolong Pak Edi, Tuhan. Ada apa Bu? Tenang Bu, tenang. Kenapa saya bisa tenang gitu? Saya baru bangun tidur. Dibangunkan karena telepon kan. Telepon pendeta tuh jangan di silent. Ya, kalau lagi rapat getar aja supaya nanti baca nggak perlu bisa cepet-cepet. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah, koko saya yang cerita koko saya juga tahu dia punya koko. Jemaat baru kan kita interogasi nih, maksudnya kamu punya keluarga di mana, ditanya supaya kita kenal gitu. Nggak kenal nggak saya katanya. Setelah itu udah selesai. Koko saya sakit kan ya. Saya pikir kokonya kan bilang, kenapa dia kalah ya?
Nah udahlah, udah kita pergi dah. Lalu siapa nih? Nih, bangun nih. Mau kemana? Kita mau ke rumah jemaat. Kenapa? Sakit. Ayo, yuk, jangan banyak kita doa dulu sama. Kita datang juga bisa apa pendeta? Datang doa aja. Doa. Ya, jalanin apa yang harus kita jalankan. Ya, ambil minyak segala karena perintah Tuhan kan. Urapin, doain, pakai minyak dan sebagainya. Udah selesai tugas kita. Ya, kita pamitlah pulang nih. Setengah jam kemudian dia telepon lagi. Begitu saya angkat, haleluya. Beda kan dengan yang pertama. Puji Tuhan. Biasanya maaf ngomong, ya kalau ada para saya doa pasti lewat saudara. Pulang ke rumah bapak. Betul saya takut. Tanya istri saya. Tapi ada satu pendeta dia guyon sih. Ini malaikat penjabut nyawa datang katanya. Nah oke, kita lewat. Singkat cerita udah. Dia suruh kita ke rumahnya. Ya udah kita datang kan. Ya ini taat aja. Datang berdua. Dia cerita rupanya, ya dia tuh sakit, memang benar-benar sering seperti itu. Ya, dia bilang kayak di adik saya pernah ngomong katanya, cerita sama saya tentang kondisi gereja Pak Edi. Ya saya iya aja. Tapi saya nggak tahu lupa atau karena satu dan lain hal, dia bilang saya ke Jakarta, tujuannya mau main kan ngabisin duit kan. Nah begitu kakinya nginjak ke hotel itu dia sakit. Saudara, terus dia bilang gini, Pak Edi, mulai malam hari ini utang gereja berapa? Waduh, saya langsung angkat dada saya. Sekian, 1 M kurang, 5 kurang segitu kan. Ya, dia bilang Pak Edi, 1 kali 24 jam saya selesai utang gereja. Nah itu, hidup dalam penyertaan Tuhan enak, saudara. Indah banget. Aduh, tinggal nunggu waktunya. Plak, dibukain. Tuhan punya burung gagak. Dia nggak jumlah tuh berapa banyak, tapi dia bilang burung gagak. Dalam tanda kutip Tuhan bisa utus orang A, B, C dari Sabang sampai Merauke. Siskanya 2 bulan di hotel. Dengan suaminya. Ya, dengan tugas-tugas tertentu di pelayanan. Waduh, pagi-pagi sudah sama suami sarapan. Saya juga nggak mau kalah kan begitu bercanda. Ada khusus kan saya cepat-cepat ngobrol kita bertiga. Akhirnya panggil juga tuh General Yahud, sahabatnya Pak Birawan. Saudara, begitu saudara. Hidup dalam penyertaan Tuhan yang dekat Tuhan itu, Tuhan udah percaya. Yang terakhir, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Udah terjadi belum? Belum. Tapi pasti terjadi. Karena siapa? Karena Tuhan yang berjanji. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang jalanku. Mazmur 12 ayat 7 berkata. Coba kita lihat sebentar. Saya tutup di sini. Haleluya. Janji Tuhan, Mazmur 12 ayat 7. Saudara yang dapat impresi, yang dapat merasakan bahwa Tuhan janji sama saudara, aminkan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kalau Dia sudah berjanji, percayalah, one day bukan saja kita melihat, tapi kita mengalami. Kita bukan sekedar melihat seperti Musa melihat, tapi kita akan mengalami Tuhan. Saudara, saya percaya di tempat ini, kalau saudara setia, ya, setia beribadah di tempat ini, setia sama Tuhan, saudara akan lihat janji Tuhan digenapi. Amin. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Oh Yesus.
Saya nggak tahu berapa banyak saudara dijanjikan Tuhan untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya tangkap, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, bukan setengah, semuanya ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Kita angkat pujiannya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terus selamanya ku kan setia melayani di tempat ini. Setia melayani di tempat ini. Oh seperti-Mu Yesus, Kau aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Tidak ada sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Karena Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau aku yang setia. Sebentar saya sebelum menutup, saya mohon izin kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Birawa bersama Ibu. Haleluya. Bapak Birawa boleh bergandengan tangan sama Ibu Erti. Haleluya. 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 Mohon izin Bu Siska boleh mendampingi Ibu ya. Kita akan ambil langkah profet tadi dari kesaksian demi kesaksian dari Ibu yang nggak jadi akhirnya jadi, Bu Siska yang ada halangan akhirnya jadi, Bapak Mayor yang tadinya mengalami satu dilema yang mungkin membuat dia waduh, dia juga udah takut tapi akhirnya Tuhan loloskan. Di sini saya dapat rema bahwa Tuhan akan buka satu berkat yang akan membuat Bapak Birawa keluarga terheran-heran. Yesaya 60 ayat 5 nanti dibacakan ya. Kamu akan melihat dan berseri-seri dan terheran-heran sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadanya. Mari kita arahkan tangan kita. Angkat tangan saudara, berkenan arahkan kepada Bapak Birawa keluarga. Oh Yesus, Yesus, Tuhan, firman Tuhan berkata kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kemanapun kau melangkah seperti Elia, engkau akan berjalan dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Istri anak-anakmu diberkati oleh Tuhan lewat hidupmu. Bahkan apa yang kau putuskan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Banyak akan mendoakan kau. Banyak orang akan bernaung. Awalnya biji sawi itu kecil, tapi ketika biji sawi itu menjadi besar dan menjadi sebuah pohon yang besar, Alkitab mencatat di sana ada burung-burung yang bersarang. Akan ada begitu banyak manusia yang berlindung, yang minta tolong. Disitulah Tuhan akan berkarya bekerja. Tuhan berkati Pak Birawa Tuhan.
Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Sehat, panjang umur, dan keluarganya. Bahkan Alvaro Tuhan yang ada di Australia. Tuhan, kami percaya kelimpahan burung-burung gagak itu akan datang. Burung-burung gagak itu sudah datang. Memberkati hamba berlimpah-limpah. Terima kasih dia akan menjadi aparat kepolisian yang dilindungi, dijaga, dibela oleh Tuhan. Tidak ada satu hal lain rambutnya jatuh tanpa seizin Tuhan. Lewat doa istrinya, lewat apa yang dikerjakan istrinya, Tuhan makin angkat mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih. Berkati persekutuan tempat ini, ministry di tempat ini. Ketika mereka setia melayani, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan ganti berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Siapakah hamba-Mu ini? Kalau saat ini hamba-Mu di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas izin, atas perkenanan Tuhan lewat keluarga di tempat ini, lewat juga mentor di tempat ini, yang melayani di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Sama-sama katakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Alhamdulillah, selamat kembali jemaat Tuhan. Kita percaya Allah kita tidak pernah berhutang kepada kita. Sebab Dia Allah kita yang setia dan selalu menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak dan Saudara, kalau kita sedang mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat setelah pada hambanya Bapak Faldo. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah tertera. Dan kita percaya bahwa hanya kepada Tuhan saja kita bisa memintanya, dan Dia Tuhan yang pasti akan menjawab lebih daripada apa yang kita minta. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya pribadi yang bisa menjawab dan mendengarkan doa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersehati bersama-sama, kami semua di tempat ini merendahkan diri kami Tuhan, sujud datang di hadapan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami sudah lahir dan bertumbuh di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa tidak kebetulan Engkau tempatkan kami di bangsa ini, karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan-pimpinan daripada bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin yang tertinggi Tuhan, Kapolri juga Tuhan, Kepala TNI ya Tuhan, semua dari darat, laut, dan udara, semua yang mengambil keputusan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berasal daripada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau punya rencana buat bangsa ini ya Tuhan, khususnya untuk menjelang pemilu Februari tahun depan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menjaga keamanan bangsa ini dari suhu politik yang tidak terlalu panas. Dan biarlah setiap orang yang ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan bangsa ini, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati aparat-aparat keamanan yang bekerja dimanapun ya Tuhan untuk menjaga keamanan, khususnya anak-anak-Mu juga ya Tuhan yang ada di sana. Biarlah hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan malaikat Tuhan membantu mereka semua ya Bapa untuk menjaga keamanan, khususnya menjelang pemilu ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menetapkan presiden dan wakil presiden, bahkan pimpinan-pimpinan, wakil-wakil rakyat yang berasal daripada Tuhan untuk bangsa ini, untuk menjadi bangsa ini ya Bapa menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kami percaya melalui bangsa ini Tuhan, orang-orang di luar sana Bapa akan melihat Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Raja atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja-gereja dan yayasan penginjilan serta para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, di semua yang Kau sudah tempatkan ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di hadapan-Mu, sehingga semua yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jauhkan perpecahan dari perbedaan-perbedaan yang ada, tapi seperti yang firman-Mu katakan, biarlah kami semua satu di dalam Engkau ya Bapa.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat juga aparat pemerintahan abdi negara yang hadir di ibadah di tempat Pak Birawa pada saat ini Tuhan. Engkau lihat apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau lihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka bersama dengan keluarga mereka. Angkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, karena mereka berharap dan bersandar kepadamu. Berikan mereka kesehatan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat keluarga besar almarhum FX Sunarto. Kami berdoa buat Pak Sony dan keluarga, Pak Didit dan keluarga, Pak Wemi dan keluarga. Engkau berkati keluarga ini dalam setiap pekerjaan, setiap apapun yang dikerjakan dilakukan. Tuhan yang membuat berhasil, menjaga melindungi mereka semua. Kami berdoa buat Pak Jenderal Andika Perkasa dan keluarga ya Tuhan. Tuhan, beliau sudah menyelesaikan tugasnya ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau belum selesai dengannya ya Tuhan. Engkau akan mengangkat dia Tuhan menjadi kepala dan lebih lagi Tuhan, bukan menjadi ekor. Kami berdoa kepada Bapa yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kami minta ya Tuhan oleh anugerah-Mu, kalau Tuhan kehendaki biar Bapak Andika boleh menjadi RI 1 ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau mengangkat tidak akan ada yang bisa menurunkan ya Tuhan. Dan kami hanya meminta kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan yang kami sembah, yang menetapkan semuanya ya Tuhan atas bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia ya Tuhan. Karena kami Tuhan percaya melihat penyertaan Tuhan terjadi atas hidupnya dan keluarganya, bahwa dia adalah juga hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Pak Hara dan keluarga, Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga. Mereka semua juga adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, berkati kerinduan mereka ya Tuhan. Apa yang sedang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Kerohanian mereka semakin naik dan bukan semakin turun. Mereka melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mereka memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus juga kami berdoa buat Pak Kombes Birawa bersama dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa lagi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang mengangkat anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menggerakkan keluarga ini untuk ada ibadah di tempat ini. Engkau lihat semuanya ya Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh keluarga ini, semua tercatat oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau juga akan mengangkat anak-Mu ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Engkau akan mempermuliakan anak-Mu ini ya Tuhan, karena dia selalu mendahulukan Engkau di atas keluarganya, di atas pribadinya ya Tuhan. Kami percaya semua orang-orang yang mencoba menghalangi, menggagalkan untuk dia diangkat Tuhan, kami saat ini patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diangkat lebih lagi Tuhan oleh Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas Pak Birawa dan juga Ibu RT ya Tuhan. Dan juga buat anak-anak mereka, Alvaro yang sedang sekolah, Michael juga dan Edgar Tuhan. Kami percaya anak-anak ini, anak-anak yang sudah Kau tetapkan ya Bapa untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Sejak masa muda mereka, dimanapun mereka berada, mereka mulai melihat kebaikan Tuhan. Mereka terus diberikan kepintaran oleh Engkau. Mereka diangkat dari anak-anak yang lain ya Bapa, untuk memperlihatkan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka dijauhkan daripada setiap pergaulan-pergaulan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kebaikan-Mu buat keluarga ini. Kemuliaan-Mu dinyatakan melalui keluarga ini. Kami juga berdoa yang terakhir buat keluarga Ibu RT sini ya Tuhan. Kau melihat orang tua mereka dimanapun berada, di masa usia yang sudah lanjut. Kami percaya mereka akan terus menjadi pendoa-pendoa bagi anak-anak dan cucunya. Bahkan melalui kehidupan keluarga Bu RT juga Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan banyak orang akan datang memuji menyembah Yesus melalui keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap doa-doa kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah memalingkan telinga-Mu kepada kami ya Bapa. Ketika kami datang dengan sungguh-sungguh hati kepadamu, Engkau berkata bahwa Engkau selalu mendengarkan kami. Kami juga berdoa buat setiap
Kami semua yang datang di tempat ini, pergumulan, permasalahan kami, bahkan yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Sehingga kami pulang, kami melihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kami, jalan keluar yang sudah Engkau siapkan buat kami. Kami bukan sekedar datang ibadah, tapi kami bertemu dengan Tuhan yang menyelesaikan semuanya buat kami, dan kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami dibawa ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa kami. Mari Tuhan, setelah kita mengajukan dari Tuhan, kita akan pujian bagi Tuhan. Kami memuji kasih setia Tuhan menolong, memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami percaya kami melihat mujizat di mana pemberitaan firman-Mu menguatkan setiap kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu membalut hati kami, dan firman-Mu memotivasi kami Tuhan, untuk kami terus berjalan dengan iman kami, percaya pada kuasa-Mu, percaya pada penyertaan-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada malam ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya ada dalam turut campur tangan-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wagino boleh hadir di tempat ini, memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memberkati akan Bapak Pendeta Edi Wagino dalam pelayanannya, dalam kegiatannya, dalam terus melayani Tuhan. Mari arahkan tangan kita untuk memberkati beliau. Oh Yesus Tuhan, Koratakaya. Yesus, kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wagino Tuhan. Dalam segala apapun yang dia kerjakan, dia bersungguh hati untuk pekerjaan-Mu. Perhitungkanlah imannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus membawa dia untuk terus berkembang, di mana pelayanan yang Tuhan percayakan di Kerawang dan sekitarnya, bahkan pelayanan pengembangan Tuhan yang ada di Jakarta maupun ada di Palangkaraya, pengembangan gereja GBI Kerawang yang dipercayakan dalam kehidupannya, Tuhan berkati. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Berkati istrinya, berkati anak-anak. Kami percaya Tuhan, bahkan apapun anak-anak rohani yang sedang terus bergerak Tuhan bersama dengan dia Tuhan. Oh biarlah kasih Bapa terus melingkupi kehidupannya Tuhan, sehingga dia terus menjangkau anak-anak rohani yang akan terus dibinanya Tuhan. Kami berdoa dan melepaskan berkat di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan sehingga lewat hidup dan keberadaannya Bapak Edi Wagino mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah dia boleh berkembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dalam pelayanannya Tuhan. Dan Tuhan pakai dia dengan tanda heran dan mujizat Tuhan menyertai pelayanannya. Demi nama Yesus kami melepaskan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan firman Tuhan sebelum kita menerima berkat Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni,
bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Terimalah kebenaran firman dan terimalah berkat Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, percayalah berkat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tuhan limpahkan, Tuhan alirkan pada sore menjelang malam ini. Mari angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan Ilahi menyertai kau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan memberkati, ibadah selesai. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Pak Pirawa. Silakan Pak.